Shalom saudaraku sekalian, ya kembali kita bersama-sama ada di hadapan Tuhan dan malam ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan, meneguhkan dan terus membangun hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk malam ini, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, dan hamba berdoa, mari Kau memberkati firman-Mu, memberkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami beroleh pengertian yang benar akan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami berserah. Haleluya, amin. Saudaraku sekalian, malam ini tema saya adalah fokus pada hal yang tepat. Mari kita mulai dengan firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk Anda. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kita kembali buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Mari perhatikan firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Saudaraku sekalian, dunia mengajar kita untuk tidak fokus kepada masalah, tetapi kepada solusi. Tidak fokus kepada kelemahan, tetapi fokus kepada kekuatan. Nah saudaraku sekalian, ini masuk akal atau tidak? Ya, saya katakan ini sangat masuk akal, saudaraku sekalian. Tetapi perhatikan, kalau di dalam kehidupan kita, kita mempunyai prinsip bahwa yang masuk akal itu yang paling benar. Malam ini saya mau katakan kepada Anda, bahwa Anda akan sulit sekali ya mengalami terobosan, Anda akan sulit sekali mengalami kuasa Allah, dan Anda akan sulit sekali berjalan di dalam iman. Kenapa demikian saudaraku sekalian? Oke, saya berikan beberapa contoh kepada saudara. Jika Abraham dan Sarah ya, mereka percaya bahwa umur mereka itu tidak memungkinkan mereka untuk memiliki anak, lalu Ishak kalau dia lari dari ya daerah atau tempat dia tinggal yang sedang kelaparan, lalu kemudian kalau Musa selalu melihat kelemahannya, lalu Ruth memilih untuk menikah lagi daripada mengikuti mertuanya Naomi pulang ke Israel ya, atau Daud ya, dia memilih menghabisi Saul ketika dia punya kesempatan, serta ya Maria lebih takut kepada apa kata orang ketika ya dia hamil di luar nikah. Perhatikan saudaraku sekalian, ini hal-hal yang masuk akal. Tetapi ya kalau mereka sungguh-sungguh melakukan hal tersebut, maka ya mereka tidak pernah akan menerima penggenapan daripada janji Tuhan dan mengalami pernyataan kuasa Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan saudaraku sekalian, sebagai orang percaya, saya katakan bahwa kita harus mampu untuk fokus kepada hal-hal yang tepat. Atau ya maksudnya adalah kita harus ya, fokus hanya kepada perkataan-perkataan Allah yang datang atas kehidupan kita. Bukan kepada masalah, bukan kepada solusi, bukan kepada kelemahan, bukan kepada kekuatan, tetapi kepada apa kata Tuhan untuk kita. Dan saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita semua rindu sekali untuk bisa mengalami mujizat maupun terobosan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku sekalian. Nah, kalau kita memang rindu untuk mengalami mujizat dan terobosan, maka saudaraku sekalian, kita harus benar-benar sungguh-sungguh ya fokus kepada perkataan Tuhan.
Ya, kita jangan hanya terpaku pada hal-hal yang disebut dengan masuk akal. Ya, kenapa? Ya, sebab sebagai orang ya benar, kita ini hidup karena percaya. Amin, saudaraku sekalian, itu Anda bisa baca nanti di 2 Korintus pasal 5-7. Malam ini saudaraku sekalian, ya ketika kita berbicara tentang fokus kepada hal yang tepat, saya rindu setiap daripada saudara menyadari bahwa fokus kepada hal yang tepat itu merupakan kekuatan bagi kita sebagai orang Kristen. Saya berikan contoh saudaraku sekalian, ya saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, apakah kita berpikir tentang alasan-alasan yang mengapa Abraham itu menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Alasannya sederhana saudaraku sekalian, karena Tuhan mau Abraham menjadi berkat. Perhatikan saudaraku sekalian, di dalam kitab Kejadian pasal ke-12 ayat 1 sampai dengan 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan ini. Fokus Abraham, yaitu pikirannya lah, hatinya itu adalah menjadi berkat. Bukan menjadi bangsa yang besar, bukan menjadi orang yang kaya, atau bukan menjadi orang yang terkenal atau masyhur namanya. Ya, itu fokus yang salah. Fokus Abraham adalah dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau dia jadi berkat. Karena itu dia fokus untuk menjadi berkat. Saudaraku sekalian, saya rindu saudara menyadari bahwa menjadi berkat itu adalah kehendak Allah atas setiap kita. Tuhan itu bukan anti ya dengan kekayaan. Tuhan tidak anti kalau anak-anaknya itu menjadi kaya. Justru itu merupakan salah satu kehendak Tuhan, ya. Tetapi saudaraku sekalian, Tuhan rindu supaya kita menyadari bahwa hidup kita itu harus jadi berkat. Dan kalau dia memberkati kita dengan kekayaan, saudaraku sekalian, Tuhan mau supaya kekayaan yang dia berikan kepada kita itu adalah untuk menjadi berkat. Tuhan tidak mau kalau kekayaan yang dia berikan kepada kita itu hanya untuk memuaskan kita punya hawa nafsu, kita punya keinginan daging, lalu membuat kita menjadi sombong. Bukan itu yang Tuhan mau. Saudaraku sekalian, karena itu kita harus mengerti bagaimana kita fokus kepada kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Ya, kita harus fokus kepada kehendak Tuhan sebagaimana seperti Abraham. Ya, saya percaya saudaraku sekalian, ketika kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita, maka kita akan menerima janji Tuhan untuk Abraham di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 29 mengatakan kepada kita seperti ini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3:29 di sini menegaskan bahwa kita semua itu berhak menerima janji Allah sebagaimana yang dia berikan kepada Abraham. Nah, ini luar biasa. Di sini kita bisa melihat saudaraku sekalian bahwa sebenarnya sangat mudah sekali ya bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya itu di dalam hidup kita. Masalahnya itu adalah ya apakah dalam hati kita ya kita itu mau apa? Mau menjadi berkat ya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak mau. Ya, kalau kita lihat kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita kembali kepada kodrat kita sebagai manusia, seringkali ketika kita ya belum dapat atau kita tidak punya, ya, saudaraku sekalian, ya saya katakan kita itu mudah sekali, ya bahkan kita itu sangat berani berjanji,
ya, sangat berani berkomitmen kepada Tuhan. Ya, waduh, kalau kita berdoa kan, kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan memberkati aku begini, maka aku pasti akan begini. Tapi saudaraku sekalian, kenyataan memberitahu kepada kita, kalau kita sudah dapat, atau kalau kita sudah punya segala sesuatu, hati kita itu cenderung menjadi egois. Ya, kita menjadi pelit dan kita menjadi serakah. Saudaraku sekalian, banyak orang saat belum dikasih mereka selalu ingat akan Tuhan. Tetapi ya setelah mereka diberkati oleh Tuhan, sebaliknya mereka justru lupa kepada Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita tidak boleh menjadi orang sedemikian. Kita tidak boleh menjadi orang seperti ini. Ya, kita harus ya selalu memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita berkomitmen ya. Kita berkomitmen untuk apa? Untuk menjadi sibuk dengan menjadi berkat. Ya. Berusaha untuk menjadi berkat, saudaraku sekalian. Ya, jangan menjadi batu sandungan. Ya, jangan gara-gara kita orang menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Jangan gara-gara kita ya orang kemudian menjadi sakit hati kepada gereja, kepada Tuhan. Jangan gara-gara kita orang meninggalkan Tuhan, orang meninggalkan gereja, orang meninggalkan pelayanan. Jangan, saudaraku. Justru kita harus fokus ya kepada hidup kita, bagaimana kita bisa menjadi berkat, bagaimana melalui kehidupan kita, ya kita punya hidup bisa jadi jalan sukses bagi orang lain. Amin, saudaraku sekalian. Ya, soal diberkati, soal menjadi kaya, saya katakan bahwa Tuhan bisa memberkati kita ya dalam waktu yang singkat dengan caranya yang luar biasa. Amin. Oke, kembali saya mengajak saudara untuk melihat hal yang lain ya, tentang bagaimana kita harus fokus kepada hal yang tepat di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, perhatikan, motivator dunia berkata seperti ini, kalau orang lain bisa, maka kita juga bisa. Amin. Amin. Masuk akal saudaraku sekalian. Tetapi perhatikan, apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudaraku sekalian, di sini siapa yang kita percayai? Ya, yang mana yang mau kita ikuti? Yang mana yang mau kita pegang, saudaraku sekalian? Kita pegang statement ya dunia yang berkata kalau orang lain bisa, maka kita pasti bisa. Atau kita pegang apa kata Tuhan, apa kata Alkitab, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan saudaraku sekalian, iblis atau Lucifer, dia bisa jatuh karena apa? Karena keakuannya, karena keegoisannya, ya, karena kesombongannya, karena dia ambisius. Dia merasa kuat, dia merasa mampu. Tanpa Tuhan, gua bisa. Tanpa Tuhan, gua mampu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya jatuh. Ujung-ujungnya dia melawan Allah, dia menentang Allah. Dan akhirnya dia dihajar sama Tuhan. Dia dibuang oleh Tuhan dari sorga yang kekal, dari sorga yang mulia. Dia dilempar ke dalam dunia yang fana dan hina ini. Amin, saudaraku sekalian. Oke, mari kita lihat. Ya, hari ini Anda perlu menyadari, Anda perlu mengerti, Anda telah dipilih oleh Allah sendiri dan diakui oleh Tuhan bahwa engkau itu adalah anaknya melalui Kristus. Dan saudaraku sekalian, kita harus mengerti sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan sebuah skenario hidup yang begitu luar biasa. Ya, dia telah mempersiapkan rancangan-rancangan yang luar biasa bagi kita. Ya, nah saya ajak saudara untuk memperhatikan ya di dalam kitab Ulangan pasal ke-28 1 sampai 2 dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Ya, Tuhan telah menyatakan cara yang luar biasa agar kita bisa diberkati. Ulangan 28 1 sampai dengan 2, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Oke, bukan suara kita, bukan suara dunia, bukan suara setan, tapi suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Ya,
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat seperti apa? Baca sendiri nanti dari ke-3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, perhatikan. Di sini firman Tuhan memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Karena itu, ya, fokuslah saudaraku. Kalau saudara mau fokus kepada hal yang tepat, fokuslah kepada apa yang telah Allah katakan dan yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Allah itu akan turun, itu akan hadir di dalam kehidupan setiap kita. Amin saudaraku. Amin. Oke, nah perhatikan, sebagai orang percaya hari ini kita harus mampu untuk menanamkan nilai-nilai atau value ya daripada firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu di dalam hidup kita, di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, ataupun ya di dalam ya kehidupan anggota sel kita, yaitu anak-anak kesan kita. Saudaraku sekalian, perhatikan ya, di sini ya firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa firman Tuhan itu di dalamnya itu ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Ya, jadi setiap firman Tuhan itu mengandung konten ya yang keluar dari mulut Allah, ya firman Tuhan yang kita baca, firman itu yang kita dengar, saudaraku sekalian, itu kontennya itu ada kuasa Allah, ada kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Oleh sebab itu ketika kita fokus kepada apa kata firman Tuhan, maka itu kuasa Tuhan, maka itu kemuliaan Tuhan, itu kemudian akan hadir di dalam kehidupan kita. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang sangat luar biasa. Memang saudaraku sekalian, ya ketika kita di dalam situasi kondisi tertentu, kadang-kadang firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita itu sepertinya bertentangan dengan apa yang dunia ajarkan. Ya, ketika kita terancam, ketika kita berada di dalam bahaya, ketika kita berada di dalam tekanan, saudaraku sekalian perhatikan. Maka ya kalau dunia mengajar, kalau lu terancam, lu mesti melawan, lu mesti ya berusaha untuk bertahan. Ya kalau Anda berada di dalam bahaya, ya Anda mesti melawan atau Anda mesti menghindar, ya dan lain sebagainya. Perhatikan, itu yang dunia ajarkan kepada kita, ya. Bagaimana kita harus melindungi diri kita semaksimal mungkin. Tapi saudaraku sekalian, ya bagaimana firman Tuhan mengajar kepada kita? Kalau dunia mengajar kita dengan cara-caranya, saudaraku sekalian, apa kata Tuhan? Saya berikan satu contoh yang lain. Di dalam kitab Tawarik pasal yang ke-20, saudaraku sekalian, ya ketika Bani Amon dan Bani Moab mereka datang untuk menyerang Yehuda yang waktu itu rajanya itu adalah Raja Yosafat. Saudaraku sekalian, pada waktu Yosafat mendapat berita bahwa ya itu Bani Amon dan Moab datang untuk menyerang mereka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudaraku sekalian, Yosafat cari Tuhan. Yosafat cari Tuhan. Dan ketika Yosafat datang cari Tuhan, Tuhan bilang begini, ya perhatikan. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat ke-17, firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertaimu. Ketika ini firman Tuhan datang kepada Yosafat, saudaraku sekalian, perhatikan. Yosafat punya penasehat, ya. Yosafat punya jenderal. Tetapi ketika firman Tuhan ini datang, ya, dia punya penasehat, dia punya jenderal memberikan masukan. Tetapi yang Yosafat lakukan adalah dia fokus pada hal yang tepat. Dia fokus kepada apa kata Allah, dia fokus kepada perkataan-perkataan firman Tuhan, ya. Di sini kita lihat Yosafat kemudian mempercayai firman Tuhan yang datang kepada dia, saudaraku, ya. Dia diam dan dia melihat.
Dia fokus dan dia berkata kepada bangsa Israel tentang apa yang Tuhan katakan. Ya, dia diam dan lihat. Tuhan akan berperang bagi mereka. Dan benar saudaraku sekalian, ya, Yosafat kemudian berkata kepada tentaranya dan lalu mereka berangkat sesuai dengan kata firman Tuhan. Ayat ke-20 ya, dari pasal ke-20 2 Tawarik, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Kalau kita baca seterusnya, kita akan menemukan sebuah kenyataan. Saudaraku sekalian, mereka mengalahkan Bani Amon dan Moab dengan tanpa bertempur, tanpa berperang. Itu luar biasa. Saudaraku sekalian, ya, kenapa? Ayat 23-24, saya ajak saudara memperhatikan. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, ya, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Saudaraku sekalian, ini luar biasa. Saat Yosafat fokus kepada hal yang tepat, yaitu kepada perkataan Tuhan, maka dia melihat kuasa kemuliaan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Amin saudaraku sekalian. Ya, hari ini ya, firman Tuhan yang sama, ya, saya percaya berkata kepada Anda dan saya. Fokuslah ya kepada perkataan Tuhan. Fokuslah kepada firman-Nya, ya. Diam dan percaya. Saudaraku sekalian, maka Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan menyertaimu, dan Tuhan akan memberkatimu. Amin saudaraku sekalian. Mari kita tundukkan kepala.